Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Industri yang akan membahas tentang industri oligopoli dan industri monopoli yang beranggotakan Saya Ayu Binalsari, NIM 253. Saya Laila Rizky Amala, NIM 124021932899. Nama saya Royan Effendi, NIM 256. saya Deladwi Maharani, NIM 290. Andaian-andaian formal industri oligopoli dan industri monopoli. Industri monopoli merupakan struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Pada umumnya, dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar. Berikut ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang keempat, memungkinkan perusahaan lain untuk masuk pasar, tetapi tidak mudah. Yang kelima, kompetisi non-harga. Kedua yaitu industri monopoli. Pengertian monopoli berdasarkan Undang-Undang Anti-Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu kelompok usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasar monopoli murni adalah pasar dengan penguasaan tunggal sehingga tidak dimungkinkan terjadinya substitusi yang sempurna terhadap komoditas yang ditawarkan oleh si pengusaha monopoli. Ciri-ciri industri monopoli. Yang pertama, industri yang terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki komoditas pengganti yang mirip. Yang ketiga, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, promosi atau iklan kurang diperlukan. Beberapa faktor timbulnya industri monopoli. Yang pertama, penguasaan bahan mentah yang potensial dan strategis. Yang kedua, produsen memiliki teknik produksi yang berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, produsen memiliki hak penjualan tunggal. Yang keempat, produsen memiliki izin khusus dari pemerintah untuk mengelola suatu usaha tertentu atau dengan adanya penetapan tarif dari pemerintah agar barang impor sejenis tidak bisa masuk. Yang kelima, pasar yang sangat terbatas sehingga ukuran pasar tersebut terlalu kecil apabila dikelola oleh lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Yang keenam, penguasaan masalah distribusi. Yang ketujuh, investasi awal yang sangat besar. Yang terakhir, produsen menetapkan kebijaksanaan limitas harga. Selanjutnya yaitu struktur perilaku dan kinerja industri oligopoli dan industri monopoli. Yang pertama yaitu struktur perilaku dan kinerja industri oligopoli. Kurva permintaan pasar perusahaan individu industri oligopoli berkemiringan negatif. Hal tersebut terjadi karena adanya kemampuan beberapa produsen industri guna mengendalikan keadaan pasar, baik harga dan output yang sedemikian rupa untuk meningkat atau menurun, agar keuntungan menjadi maksimal. Gambar di samping memperlihatkan hubungan keterkaitan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri oligopoli. Keseimbangan pasar terjadi karena kurva permintaan marginal memotong kurva biaya marginal. Perusahaan oligopolis memaksimumkan keuntungan dikarenakan harga yang dijual dikenakan lebih atau melebihi biaya produksi. Oleh karena itu, oligopolis berproduksi pada tingkat harga melebihi biaya rata-rata seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah atau pada slide selanjutnya, yaitu terletak pada posisi tingkat harga sebesar P1 dan output sebesar A1 dengan berproduksi pada rentangan wilayah kurva biaya rata-rata yang sedang menurun sebesar C. Oligopolis memperoleh keuntungan super normal seluas wilayah A. Kemudian terlihat ada perbedaan yang nyata antara kinerja industri yang berstruktur pasar oligopoli dengan industri yang berstruktur pasar persaingan sempurna. Pada industri oligopoli ditandai oleh adanya misallocation and distribution resource. Pada industri oligopoli, sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh beberapa perusahaan industri yang kuat saja, sehingga distribusi output menjadi tidak merata
Hal tersebut terjadi sebagai akibat adanya beberapa perusahaan oligopoli sering menimbulkan kerugian kepada konsumen. Keadaan demikian pada akhirnya di dalam pengaturan alokasi atau pengaturan lokasi sumber-sumber dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang terdapat di dalam perekonomian guna melindungi kepentingan konsumen dan produsen ini sendiri. Sehingga kehadiran oligopoli tidak menimbulkan beban lagi pada perekonomian. Dan yang selanjutnya, struktur perilaku kinerja industri monopoli. Gambar di atas memperlihatkan bahwa tanpa adanya pesaing nyata yang hadir dalam pasar, monopolis bebas bertindak guna mengatur strateginya untuk memperoleh keuntungan yang supernormal. Pada strategi harga jual yang bersifat tunggal, monopolis menentukan harga jual yang berlaku berada pada tingkatan yang tinggi sebesar PE, dengan jumlah output yang ditawarkan kepada pasar sebesar QE. Pada saat itu, biaya produksi rata-rata sebesar CE, dan monopolis memperoleh keuntungan supernormal per kesatuan output sebesar PE-CE, dan keuntungan total seluas wilayah A. Hal yang sama, industri monopoli dapat pula menjalankan strategi pembatasan output guna memperbesar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan supernormal di dalam pasar. Semula output pasar yang ditawarkan oleh monopolis Q1, dan pada saat itu harga jual sebesar P1. Karena adanya kehendak monopolis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka jumlah output yang diproduksinya dibatasi sedemikian rupa hingga mencapai sebesar QE. Dengan demikian, karena output yang tersedia di dalam pasar jumlahnya relatif lebih sedikit daripada yang seharusnya tersedia, maka harga pasar dengan sendirinya mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar PE. Selanjutnya, produsen monopolis memperoleh keuntungan supernormal per kesatuan output sebesar P1-CE dan keuntungan total seluas wilayah A. C. Oligopoli bebas dan interdependensi. A. Oligopoli bebas. Pada bentuk oligopoli bebas, setiap pesaing yang berada di dalam pasar bersaing secara bebas guna merebut dan memperluas bagian pasar yang mungkin dapat diperolehnya. Pada jenis oligopoli ini, masing-masing perusahaan industri tidak terikat secara langsung antara satu pesaing dengan pesaing lainnya, sehingga mereka masing-masing bebas mengatur strategi guna merebut bagian pasar yang mereka harapkan. Pada industri oligopoli bebas, guna menguasai pasar, perusahaan A dapat menaikkan atau menurunkan harga jualnya atau menekankan potongan harga tanpa takut tindakannya diikuti oleh pesaing yang berada di dalam pasar, sehingga jumlah output yang dijualnya semakin besar. Bila perusahaan menganggap harga jual output yang di pasaran tinggi, sehingga tidak mampu menarik simpati konsumen guna membeli output yang diproduksinya, maka perusahaan industri yang mapan tersebut dapat memberikan potongan harga agar menarik minat konsumen guna menyukai output yang ditawarkan. Sebagai akibatnya, jumlah output yang penjualan perusahaan menjadi meningkat. Contoh struktur pasar oligopoli bebas di Indonesia, yaitu terjadi pada industri Bollywood pada periode 1980 sampai 1985. Pada masa ini, perusahaan Bollywood domestik melakukan perang harga antara sesama pesaing domestik guna merebut bagian pasar ekspor Bollywood dunia. Sebagai akibatnya, ada sejumlah perusahaan industri Bollywood domestik terpaksa gulung tikar, sedangkan perusahaan industri Bollywood yang kuat terus bertahan di dalam pasar. B. Oligopoli interdependensi. Pada industri oligopoli yang bersifat saling ketergantungan, dikenal banyak tipe-tipe oligopoli yang sudah dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Agustin Cornat adalah seorang ahli ekonomi yang menyatakan model oligopoli klasik yang bersifat saling ketergantungan melalui teorinya pada tahun 1838 dengan asumsi sebagai berikut. Pada gambar di atas dapat kita lihat bila di pasar terdapat dua pesaing. Pesaing pertama menjual output dengan harga PA1 dan output A1, maka maksudnya pesaing kedua akan mengambil setengah dari bagian pasar yang tidak dipasok oleh pesaing pertama. Hal ini sangat tergantung pada keadaan permintaan pasar masing-masing pesaing. Bila pesaing kedua sesuai dengan keadaan, kurva permintaan pasarnya yang hanya pemasok setengah dari output pasar yang seharusnya dapat dikuasainya, atau 1/4 bagian dari pasar.
Turunnya harga tersebut akan menyebabkan keuntungan perusahaan pertama menurun, sehingga mendorong pesaing pertama beraksi kembali. Perusahaan pertama menganggap perusahaan kedua akan tetap memasok output seperempat bagian dari pasar yang telah dipenuhinya. Selanjutnya, agar keuntungannya tetap maksimum, pada perusahaan pertama akan memasok pasar sebesar 1/2, 1-1/4 sama dengan 3/8 sama dengan setengah per 1/8. Dengan asumsi yang sama, perusahaan kedua kembali beraksi dengan memasok pasar sebanyak setengah 3/4 sama dengan 5/16 sama dengan 1/4 ditambah 1/16.